silakan mulai.大家好，好，感谢主，今天我们可以再见面。我相信都是因为上帝的恩典。Amin.今天2月19号，我们要开始我们的课程。有吴牧师带领我们。Harusnya Ibu Susiana yang pimpin doa, tapi ya saya gantikan deh. 来，我们祷告。好，我们在天上的父，感谢主，因为你的恩典，我们可以在这里，我们可以在一起参加今天的课程，感谢你给我们健康的身体，感谢你给我们吴牧师，给他耐心教导我们。感谢主，奉耶稣的名我们祷告，阿门。阿门。OK，现在我请吴牧师给分享。好，谢谢大家。弟兄姐妹平安，平晚上安，好。平安，首好，先祝贺大家新年蒙恩ya, 愉快迎接春节啊. Jadi pertama-tama selamat tahun baru 2025 dan juga selamat menyambut hari raya Imlek. Ya. Saya mohon maaf ya, jadi 2 kali saya miss. Minggu kemarin saya baru ingat itu sebenarnya bisa mestinya, tapi pulangnya kemalaman. Ada satu pentabisan, bukan pentabisan ya, upacara atau pelantikan pendeta jadi gembala di satu gereja. Nah, jadi begitu ya. Jadi sampai di luar kota, sampainya kemalaman, nggak sempat ya. Nah, jadi tidak apa-apa. mohon maaf 2 kali kita jadi miss ya. 对不起啊，弟兄姐妹2次好像2次无法上课。好，谢谢大家耐心。我希望今年我们也是可以继续学习朗读圣经节. Berharap di tahun yang baru ini kita tetap semangat belajar bahasa Mandarin, maksudnya belajar firman Tuhan ya, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau masih ingat yang terakhir itu kita belajar tentang Tuhan menciptakan ya. Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi. Tuhan berkata, jadilah terang, maka jadi terang. 那如果弟兄姐妹还记得过去的课程，我们是提到那个创世的，神创造天地世界，神说要有光就有光但是对不起还没有在看你们的那个作业ya. Mohon maaf juga belum sempat lihat lagi kiriman dari saudara-saudara gitu ya. Nah, maksudnya begini, Tuhan menciptakan dari sesuatu yang baru, dari yang tidak ada menjadi ada ya. Jadi Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang baru bagi kita, khususnya menciptakan terang. Nah, memang manusia merusaknya ya, manusia merusaknya karena jatuh dalam dosa. 那我们知道神创造这个天地，创造光是重新，是完全是新的嘛，从没有的变成有。这个是神的大能, ini adalah kuasa Allah yang sangat besar. 如果弟兄姐妹记得人类也是神创造的, manusia juga Tuhan yang menciptakan, bukan? Jadi akhirnya ada kita. 所以今天就有我们。那我们进到这个新的一年，弟兄姐妹，我们进到这个新的一年，我们有什么改变呢？ Nah, kita masuk ke tahun yang baru, ada perubahan apa di dalam diri kita? Menurut saudara-saudara, adakah sesuatu yang baru dari diri kita? Atau cuma tukar kalender saja, atau cuma pakai baju baru? Tapi sebenarnya kita masih seperti ini, betul tidak?
Nah, adakah yang baru? Kita mau tahun baru, selamat tahun baru. Ada yang baru dah. Ini setiap kali menjadi renungan saya. 恭喜新年，新年快乐，在我们的一生，在我们的这个人生，是不是有一点有改变吗？有那个更新吗？有了有吗？我们的还是行为，怎么样？我们的行为啦要改变。啊，每一年这个新年，在新年或者在这个春节，我都会默想，还有跟信徒们思考. Saya juga sering merenungkan dan juga mengajak jemaat untuk memikirkan, ya, adakah sesuatu yang baru dari diri kita. Nah, di dalam firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita sehari demi sehari harus diperbaharui. 是吗？ Yeah. 圣经教导我们每一天，一天过一天，我们要更新。更新 更新bahasa bahasa apa? Bahasa sekarang apa istilahnya? Kengsin. Ada yang tahu enggak? Makin baru itu dalam bahasa istilah sekarang apa? Ada yang tahu enggak? Oh, kita harus diperbaharui. 我们要更新. Nah, 中文的是更新. 更 itu 更加更新. Ada yang tahu? Thomas? Thomas tahu? Tahu. Belum? Mosi? Update ya, Mosi tahu? update. Update, betul. Jadi istilah sekarang itu update. Apakah kita ada update kerohanian kita? 那我们的灵性是否有更新？那我要跟弟兄姐妹今天晚上就分享这个主题. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan tema ini, yaitu kita diperbarui, kita harus baru. Jadi jangan cuman tahun baru, ya. Nanti kita juga Imlek tahun baru kan? Nah, padahal Tuhan mengharapkan kita terus diperbaharui. Nah, ini istimewanya orang Kristen. 这个就是基督徒的特色。我们每一天都更新，呀。那我们看这个经文呀。好，我先分享这个经文。很有名的一个经文, ada satu ayat yang sangat terkenal. Siapa yang mau kira-kira sebutkan? Kita ini adalah sesuatu yang baru. Ada yang mau usul ayat? Ada yang mau tebak-nebak? Saya pengen sharingkan ayat apa? 有哪一位弟兄姐妹要可以提出？大概是哪一个经文？我想分享的今天晚上。 Gimana Nah, sih ini naruhnya, Fik? Yang Ada, ciptaan baru, yang gimana lama tuh? sudah berlalu, yang baru akan datang, betul ya? Sebentar nih. Hah? Yang baru akan datang? Nah, bukan ya? Aku lupa Musen. Jadi gimana? Sesuatu yang baru, betul. Jadi apa itu? Sudah Kira-kira ingat? Datang. Hah? Terkenal sekali ayat ini. Efesus Tahu enggak? 4. Apa? Efesus 4. Efesus 4 bukan. Oh, bukan. Oke, saya munculin aja ya. Nah, sudah kelihatan? udah 2 Korintus. Kita baca ya. Lingko Kita minta Ibu Cecilia coba baca. 热话姐妹你请你读英文。 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang lama itu sudah berlalu. Betul tidak? Nah, siapa di dalam Kristus? Kita mesti ingat bahwa kita di dalam Kristus sebenarnya adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kita tidak boleh lagi pakai yang lama di dalam diri kita. Tapi seringkali masih ya, kita masih selalu menjadi orang lama. Nah, kita harus sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harusnya baru. Nah, ini bicara baru nih dalam Kristus. Kalau kita lihat konteksnya ayat ini itu Paulus bicara tentang apa? Bahwa siapa yang di dalam Kristus, siapa yang sudah didamaikan dengan Allah.
berdamai dengan Allah, dosa sudah dihapus, ya, bisa masuk di dalam hadirat Allah. Nah, itulah manusia baru, ciptaan baru. Tuhan yang menciptakan, kan? Nah, kita diciptakan di dalam Kristus. Kita bukan diciptakan di dalam Adam. Nah, itu adalah ciptaan baru. Jadi, kita harus ingat waktu masuk tahun baru, apakah kita sudah ciptaan baru, ya? Jadi yang lama sudah biarlah berlalu. Nah, sekarang yang baru, ya. Oke, ayat ini ya. Kita lihat Zhongwennya ya. Kita lihat Zhongwennya. Hao, 我们就读这个经文. Kita coba pelajari ayat ini. Hao, ini ayat sepertinya pernah, tapi saya belum sempat cek. Pernah enggak? Mosi ingat enggak? Ibu Lucy ingat enggak? Pernah saya utarakan ayat ini? Belum. Ya? Belum, Musa kayaknya. Oh, belum ya. Saya lupa ingat lah. Jadi ayat ini ayat yang sangat terkenal, bukan? Nah, 这一节经文，我想是很熟悉的一个经文。我们一起来读这个呀。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了，ada了呀，都变成新的了。若有人在基督里，若有人在基督里，若ini kata apa? Biasanya orang ngomong jika, jikalau, ya. Tapi di sini sepertinya bukan jika, ya. Apabila, mungkin jika juga bisa, apabila, atau maksudnya kalau orang itu di dalam Kristus, citu kan Kristus, li itu di dalam. Jadi siapa saja, maksudnya siapa saja yang di dalam Kristus, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ruo dia pakai ruo. Ruo ini seandainya juga bisa. Jadi menunjukkan bukan kemungkinan, bukan. Tapi kalau ada orang yang di dalam siapapun, jadi maksud siapapun yang di dalam Kristus, nah itu maksudnya. Siapapun. Ruo yu ren, nah, 这个意思就是你任何的人，哪一位都可以在基督里，di dalam Kristus ya. 他就是，jadi 他就是新造的人，他就是ini menegaskan suatu ketegasan dialah pastilah itu 新造的人，orang yang diciptakan baru, 新造 ciptaan baru ya, dan orang yang diciptakan baru. Kenapa diciptakan baru? Dia bukan cuma sekedar diciptakan di dalam Adam. Bukan sekedar lahir dari papa mamanya. Bukan sekedar dia punya darah daging. Bukan. Tapi dia di dalam Kristus. Nah ini maksudnya. Sincau. Jadi diciptakan di dalam Kristus. Ingat tak itu siapa yang pernah heran-heran bertanya, bagaimana ya diciptakan baru? Dengan kata lain dilahirkan baru dong, betul tidak? Nah, itu Nikodemus ya, bertanya pada Yesus pada malam-malam hari itu, dia bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin orang diciptakan baru, orang lahir baru? Nah, 有一位有名的就是法利赛人尼哥底母呀，他就问耶稣，怎么样人会重生呢？会有新造的人？那这个就保罗就很清楚的告诉我们，若有人在基督里，他就是新造的人。Jadi dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Nah ini wancul miyong ren ya. Tapi di sini maksudnya orang. Jadi bukan makhluk lain, orang dalam Kristus. Jadi Kristus menciptakan baru itu untuk orang. Jadi salah sekali kalau kita ngomong ada binatang-binatang, tidak ya, itu binatang tuh untuk manusia diciptakan. Jadi walaupun semahal-mahalnya anjing ratusan juta, burung juga atau apa binatang apa, tidak lebih berharga dari manusia.
Manusia semiskin-miskinnya manusia tetap dia lebih berharga dari apapun ya. Xin zhao de ren. Nah, bawahnya 就是已过. Jiu ini lama. Si itu apa? Si itu bisa barang, bisa semua hal, semua peristiwa apapun. Jiu ya. Hal-hal yang lama. 已过, itu sudah. 已经. Kuo itu kuoci sudah lewat. Ya, kita ada istilah kuonian, pernah enggak? Iya. Jadi kuonian melewati tahun. Jadi kuonian juga ada memasuki tahun, melampaui tahun, melewati tahun. Jadi iko itu sudah lewat. Bahasa Indonesia apa? Yang lama sudah berlalu, sudah lewat. Jadi lewat. Jadi barang kita yang lama di dalam diri kita, ciu iko sudah lewat. Nah, tau 变成 pianchen. Nah, pianchen tahu enggak artinya? Tau pian itu berubah. Cheng itu menjadi. Semuanya berubah menjadi baru. Nah, ini mestinya hakikat orang Kristen. Nah, 我们基督徒的意义就是在这里变成新的. Ya, kita orang Kristen itu menjadi baru. Inilah arti hakiki. Ya, 我们的基督徒生活。基督徒的人生就是变成新的. Jadi kita tidak sama dengan yang lama atau dengan orang dunia. Dunia lama, sudah lapuk ya. Kita adalah orang baru. Nah, waktu masuk ke tahun baru biar kita ingat kita ini ciptaan baru. 当我们进入这个新的一年，我们应该知道，再清楚知道我们新造的人。OK？ Nah, kita baca ya ayat ini ya. 若有人在基督里, sama-sama ya. 若有人在基督里，他就是新造的人，他他就是新造的人，就是已过，就是已过，都变成新的了。都变成新的了。好，小玲 coba baca. 好，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。就是已过，好，丽梅。变成新的了，就是已好过。的，姐。哥林多后书5章17节，若有人在基督里，若有人在基督里， Ya, itu sorry, itu 丽梅啊。哎呀，他就是新造的人，就是一过，都变成新的人，新的了， 已 ada 3, 就是已过。就是已过。Ya. Oke, tadi saya baru ingat ya. Ini saya sengaja tuliskan di atas. Ada yang minta kalau bisa Muse ini ayat Alkitabnya dicantumin juga ya. Tapi sebenarnya kita sudah pelajari, makanya saya tidak cantumin lagi ya. Tapi memang ada yang belum sempat pelajari ya. Korintus itu kelintuo. 2 itu berarti housu. Karena cuma ada 2, jadi chensu sama hou. Chen itu yang di depan, hou itu yang di belakang. Kelintuo housu. 5章. Nah, yang ditebal ini adalah nama kitabnya. Yang biasa ini adalah ayatnya. 5章 tuh pasal 5. 17节 ya. Nah, jadi boleh dibacakan. Kalau yang mau bacakan, bacakan ayat ini. Bacakan apa alamat ayatnya ya. Kemudian baca teksnya. Jadi kelintuo housu 5章17节. Nah, 5章nya saya tidak tulis apa namanya? 中文字nya ya. Sebab saya pikir pasti yang bisa tahu lah ya. Jadi boleh bacakan, boleh juga tidak, terserah saudara-saudara lah ya. Jadi yang ada yang pengen bacakan, oh kita mau melancarkan ini kelintuo ya, kelintuo housu. Oke ya, 谢谢啊。请下一位那个秀红。
哥林多后书5章17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，多马弟兄来。好，牧师。哥林多后书5章17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。哎，这个有他吗？汉人有录他吗？有有啊，有呀，我没有听到。他他就是就是新造的。jadi dia ini menunjukkan orang ya. Oke, 好。来丽花姐。好，哥林多后书5章17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，热花来，Cecilia。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。OK， Margaret 金莲。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。变成新新的了。的了啊呀。新的了。明爱。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，佩义。谢谢牧师。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一株。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。变成呀，OK。Dewi 什么名呀？芙蓉呀，是吗？哥林多问。后书5章17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好。丽萍。哥林多后书5章第17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好。Fanny。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。明荣。哥林多后书5章17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好。Jacqueline 呀，李贝欣啊，Jacqueline Felicia。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好。
我还不认识Paula 跟 Ramona，摩西可以介绍吗？摩西，Paula是我的朋友，在我好，这里啊，他大家好，我是来的，好。Paula 还没有，可以介绍一下吗？我叫Paula，不是，是丽华姐介绍我好，进来的，欢迎，谢谢，如果谢谢。方便就可以开镜头啊，呀，Ramona 呢好？Ramona 是哪一位？你的中文名可以写上了，我们用好的。中文。Ramona 呢是谁？可以介绍吗？自我介绍还没有啊Ibu ，Paula 你先读了。 Ramona. Oh, Paula dulu deh. boleh kasih perkenalan nggak apa-apa. Musa ingin kenalan. Iya. Paula 呢？ Biar tahu 来 orangnya 读了 Kak.，Paula 可以读了。可以读吗？Baca 可 bisa. 以，我试试看读看呀。可以。哥林多后书主张70节，若有人在27节，sorry， 节，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。OK， 好，最后就请摩西。Iya, 我是。哥林多后书5章17节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，谢谢大家，很好呀。这个经文我想可以背起来呀。siapa yang dalam Kristus dia ada ciptaan baru, ini我就背起来了呀。Sudah berlalu. Dia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. ini 文字 yang lama 是什么东西？不太清楚嘛。但是其实就是他意思是什么事都yang lama，就是这个中文就是 semua hal semua peristiwa apapun ya， 就是那kan sudah masuk 中文 bisa nangkep orang baca 就是 itu semua hal tuh yang lewat yang lama itu sudah lewat yang lama ya. Jadi kita ini baru, jadi jangan cuman terpaku kepada tubuh kita atau baju kita lama, tapi baju lama tidak apa-apa, tapi kalau dia hidupnya ada di dalam Kristus dia adalah baru ya. Itu penting, jadi kita mengerti tahun baru bagi arti tahun baru bagi orang Kristen ya. 我们是成为基督徒，我们就知道嘛，我们是新造的人，新造的人。为什么要新造的人呢？有一天耶稣第二次再来的时候，他就要借这个新的人，新造的人。因为什么呢？新造的人才是可以进到新天地ngerti tidak? Jadi nantinya setelah Yesus datang kembali, dunia dihancurkan, langit bumi dihancurkan, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, pernah dengar ya? Langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ini hanya bisa ditempati orang yang diciptakan baru. Jadi kalau yang lama ya tidak bisa. Nah, puji Tuhan, kita adalah manusia baru dalam Kristus. Karena hanya dalam Kristus baru bisa jadi manusia baru ya. 只有在基督里，一个人才能够变成新造的人，唯独基督。Solus apa? Solus Christus. Nah, ini teologi atau Injili ya. Gereja Injili sangat tegas. Hanya di dalam Kristus manusia bisa dibarui, dan manusia baru inilah baru bisa menempati langit dan bumi yang baru nanti suatu hari ya. Oke. Jadi yang lama kita tidak pakai lagi, semua yang lama ya. Lama dulu suka mabuk-mabukan, suka marah-marah, udah lewat. Kita tidak begitu lagi ya. Kita jangan mudah marahin orang, iri hati, dengki, semua tidak ada lagi yang lama. Kita jadi manusia baru.
那现在我要提一个问题给大家. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Ini kan perjanjian baru, saudara-saudara ya. Ini perjanjian baru, ayat dari Paulus terkenal sekali. Nah, tapi bukan perjanjian baru saja. Sebenarnya dari dulu, dari perjanjian lama, Tuhan sudah menjanjikan orang yang baru ini, hatinya baru itu, maksudnya orang ciptaan baru, manusia ciptaan baru dari perjanjian lama Tuhan sudah memberitahukan, merencanakan. Ada yang tahu enggak ayat mana? 那从旧约，神已经预定了，神已经有一个美好的计划，要造新的人。你们知道mana一个经文? Ada yang mau coba-coba ada ayat mana atau di kitab mana yang ngomong kita akan jadi manusia baru? Janji Tuhan. Yehezkiel 36, Musa. Apa? Yehezkiel 36. Mantap, ini apa nih? Sudah tanya Mbak Google ya? Betul Iya, sekali. Musa. OK. 对了呀，这个芬蒂厉害呀，他就请芬蒂来读ini juga. Tolong Fenty bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, luar biasa kita lihat Tuhan, bukan? Tuhan sudah merencanakan. Jadi Tuhan itu bukan asal-asalan, bukan tiba-tiba mau jadi orang, membuat orang jadi baru. Tidak, dia sudah ada planning dari kekal sampai kekal. Maka dia adalah Tuhan kita. Tuhan yang dari kekal sampai kekal, ya. Boleh tolong baca sekali lagi, Margaret Chinlin. Yeskel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Nah, terima kasih ya. Saudara-saudara, jadi ini bicara apa dari dulu tuh? Tidak pernah bicara tubuh kita yang ini. Baju kita, atau rumah kita, mobil kita, tempat tinggal kita, tidak bicara itu. Tuhan bicara yang penting itu hati. Nah, di ayat lain Tuhan juga tidak menerima sebenarnya korban sembelihan, korban binatang, tapi Tuhan terima apa? Hati yang hancur, hati yang diberikan kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau, aku akan berikan karena hatimu sudah rusak, ya. Nah, jadi ku berikan hati yang baru, hati. Nah, terus ada roh yang baru di dalam batinmu. Nah, ku berikan roh yang baru di dalam batinmu. Ya. Jadi hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Nah, itu sudah tahu ya. Kita jadi hati kan diperbaharui hati kita. Kemudian roh juga akan diberikan dalam batinmu. Kita tahu nanti Roh Kudus yang memimpin, yang diberikan masuk dalam hati kita ya. Nah, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi maksudnya apa hati yang keras ini? Dia menjauhkan, sebenarnya membuang, menghapuskan, membuang dari tubuh kita dalam hati, ada hati yang keras, dibuang. Diberikan hati yang taat. Nah, hati yang baru itu hati yang taat. Ya. Diberikan hati yang taat. Nanti kita akan lihat congwennya. Nah, Indonesia cuman begitu. Nah, saudara, kenapa kita bersyukur ya? Kita boleh belajar bahasa Chinese, bahasa Mandarin, ayat Alkitab. Nah, kita lihat, ini sudah baca kan tadi kan? Sudah 2 kali kita baca Indonesianya. Nah, sekarang kita lihat congwennya ya. Kita lihat ayat Alkitab dalam bahasa Chinese. Pasti mendapatkan satu insight baru ya. Nah, kita baca ini. 我也要赐给你们一个新心. Nah, ini saudara, sin itu sin baru, sin yang kedua ini hati ya. 我也要, aku juga mau, 赐给你们, berikan kepada kamu, kalian, 一个新 ya. Ini Chongwen memang repot ya.
sama persis sin. Ini ada. Iman juga begitu, new sin mah. Nah, ini sama sin ya, hati yang baru. Jiang sin ling, ini roh yang baru. Betul enggak? Ling ini roh kan? Dan bakalan ada roh yang baru. Fang cai nimen limen. Kelihatan enggak di sini? Fang, jadi ada satu yang baru yang Tuhan letakkan dalam hati kita itu ling, sin ling. Nah, kita tahu ini Roh Kudus nih. Nanti ya, pada waktu Nabi Yeskel kita belum tahu. Tuhan akan menempatkan Roh Kudus menolong kita di dalam hati kita. Nah, ini luar biasa ya. Sinling fang cai nimen limen, di dalam loh. Jadi masukkan di dalam. Kalau dulu di dalam perjanjian lama tidak ada. Roh Kudus tidak ada pada sekalipun itu pada orang-orang pilihan Tuhan. Dia ada, tapi dia bisa pergi, bisa masuk, bisa keluar ya. Jadi maka tidak menetap. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru, Roh Kudus betul-betul turun dari surga, masuk di dalam hati kita. Fang cai nimen limen. Nah, nimen tuh apa? Ya kita enggak tahu. Pokoknya di dalam diri kita. Nah, bagaimana Roh Kudus kita bisa masuk dalam diri kita? Kecuali satu syarat. Nimen yu sin. Hanya mungkin kalau kita hatinya baru. Ngerti kan? Jadi orang yang punya hati yang baru, sin, ike sin, baru dia Tuhan mau letakkan, taruh roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara kita tahu bagaimana kita jadi hati yang baru, punya hati yang baru, hanya di dalam Kristus. Jadi orang yang di dalam Kristus, dia akan mendapatkan Roh Kudus. Nah saudara, ini Alkitab mengatakan dengan jelas loh hal ini ya. Nah, jadi biar kita bisa lebih mengerti maksudnya ya. Jadi bagaimana Roh Kudus ada dalam diri orang percaya kalau dia sudah diperbaharui, dicipta baru oleh Yesus Kristus. Yu juga, baris ketiga, yu cong nimen de rou ti zhong. Yu cong nimen de rou ti zhong, juga dari roti ini daging loh, ti ini badan. Jadi tubuh, maksudnya dari tubuh kita. Nah, kan taman itu cu tiao. Dari tubuhmu cu tiao. Cu tiao itu membuang, menghapus, menghilangkan. Cu tiao loh ya, cuci, cu tiao. Sesin. Siapa yang tahu sesin? Se ini apa? Batu loh. Sin itu apa? Hati. Hati kita dibuat dari apa hati kita? Hati kita, tapi di sini disebut batu loh. Hati itu seperti batu, bayangkan aja. Ada enggak orang hati seperti batu? Ada, berarti dari dulu sudah istilah begitu sesin. Jadi ini dikenakan kepada siapa? Orang Israel. Jadi Nabi Yeskel memang diutus ke tengah-tengah umat Israel yang hatinya sudah membatu, sesin. Jadi hati batu ini tidak bisa pakai lagi, buang. Jadi Tuhan buangkan. Sesin ini dibuang. Cu tiao, cuci, cu tiao, sesin. Nah, jadi bagaimana tidak ada hati? Nah, Tuhan baru seke nimen ro sin. Jadi baru diberikan kepada kamu hati yang dari daging. Saudara bisa nangkep, nah hati dari daging. Jadi, nah tadi juga roti kan, badan ya. Nah, saudara ini permainan kata juga dari Alkitab ini ya, ayat ini ya. Nimen te roti jong, dari tubuhmu dibuang itu hati yang sudah jadi batu, dibuang. Tapi ganti jadi hati yang dari daging, dari tubuh, roti kan, dari roh. Nah, memang hati kita dari apa? Asal mulanya hati itu juga dari roti, dari badan, betul tidak? Dari daging. Nah, tapi oleh kejatuhan manusia, oleh dosanya manusia, kejahatan manusia,
hati itu jadi batu sudah keras begitu, maka harus dibuang. Nah, Tuhan kasih lagi hati yang semula dari apa namanya, dari daging, dari roti. Nah, saudara bisa lihat ini luar biasa ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ini saya jelaskan ini roti ya. Saya ada catatannya. Tunggu saya coba lihat sini di catatan sini. Saudara bisa lihat saya Belum muncul. belum muncul ya? Belum. Tunggu sebentar. Nah, jika rosin ya, rosin betul. Saya ulangi lagi. Mana tadi? Sebentar. Ini muncul belum? Belum, hãy mèo chụp lại. Yang tadi dah susah ya. Yeah. Yang tadi kan tahu lah. Nah, maksudnya rosin ini, rosin ya, hati yang dari daging, hati yang dari tubuh itu adalah hati yang cocok. Jadi tubuh kita harus punya hati yang juga dari tubuh. Jadi bukan dari batu. Tapi manusia punya hati sudah sering kali jadi batu. Nah, mestinya hatinya itu tetap adalah dari daging, dari tubuh ini. Jadi diberikan rosin itu maksudnya hati yang baru, hati yang fresh, yang cocok dengan tubuh, yang istilah lain tuh yang sepadan, yang cocok dengan tubuhnya, yang bisa menuruti fungsi, yang mengikuti fungsi seluruh tubuh. Nah, itu rosin, ngerti enggak? Saudara-saudara, ini mengpai mah. 为什么他用肉sin? Ini wan tidak ada loh. Nah, saudara lihat ini wan ya. Ini wan tuh dia tidak ketahuan saudara. Kuberikan kepada hati yang baru. Hati yang taat. Kenapa disebut hati yang taat langsung? Ini langsung terjemahkan, langsung dia ambil arti atau namanya apa? Langsung ditafsirkan. Rosin itu adalah hati yang taat. Kalau kita lihat Inggrisnya, lihat bahasa aslinya, itu hati daging, flesh heart. Jadi hati daging. Jadi kenapa mesti kasih hati yang dari daging? Karena kita kan masih dalam daging. Jadi supaya cocok, supaya sinkron, jadi hati kita harus dari daging, harus dari tubuh. Nah, jadi supaya sejalan fungsi dari tubuh itu. Nah, kuberikan kepadamu. Nah, Tuhan bilang kuberikan kepadamu hati yang cocok, mestinya begitu. Hati yang menyatu dengan tubuhmu. Nah, jadi sekarang hati yang baru, yang di atas, saudara, kuberikan hati yang baru, itu maksudnya hati yang cocok dengan hidupmu, dengan tubuhmu, yang bisa nyambung dengan fungsi seluruh tubuh. Nah, jadi fungsi hati itu berfungsi lagi, fungsi hatinya berfungsi dengan baik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi 这个心的意思就是肉心。为什么要用肉心？知道这个肉心就是我们原本的这个肉体，就是要肉心。肉体 badan kan, tubuh. Ini pun engkau yang sin, tidak bisa hatimu dibuat dari batu. Tidak nyambung, ya. Jadi orang yang berdosa, orang yang begitu keras hatinya sudah itu tidak bisa nyambung lagi dalam hidupnya. Sampai orang bisa marahin orang, anak orang lain, kamu harus minta maaf dengan cara menggonggong misalnya gitu. Itu hatinya sudah kacau. Ya. Hatinya sudah kacau. Orang berbuat sewenang-wenang, berbuat sesuka hati. Kan hatinya tidak cocok lagi dengan tubuhnya. Nah, maka Tuhan berikan kepada kita hati yang baru. Nah, ini ayat ini dimaksudkan kepada umat Israel pada waktu itu kan, hati yang
baru. Nah, jadi saudara, hati yang baru itu adalah hati yang dari sesuai dengan tubuh kita. Jadi daging kita. Hati yang dibuat dari daging. Hati yang dibuat dari daging supaya dia berfungsi bagi tubuh kita. Dan dia menjadi hati yang sepadan, yang cocok. Dan akhirnya hati inilah yang bisa taat. Nah, maka Indonesia langsung saya terjemahkan hati yang taat. Nah, memang tidak salah sih terjemahan begitu ya, karena sudah langsung diinterpretasi atau ditafsirkan begitu. Tidak apa-apa juga. Nah, cuman kita waktu belajar Alkitab dengan bahasa Chinese, bahasa Inggris, kita akan tahu maksudnya. Oke, begitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat tadi Chongwennya, Tayong Ro Sin, ya. 这个肉心就是心呀，心的心，肉心心是怎么样的心呢？就是能够使用的、合用的、适当的心。Jadi hati yang baru itu bagaimana? Hati yang memang manusia punya. Manusia yang bagaimana? Manusia yang harus dibarui. Baru dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke? Nah, itu. Tapi memang susahnya orang Israel ya, saudara tahu enggak? Orang Israel itu sudah begitu keras ya, begitu keras. Kenapa bisa disebut keras begitu? Karena dia sudah melihat bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir, betul enggak? Ada 10 tula, ada tiang awan, tiang api, ada apa lagi? Ada mana, ada air dari batu keluar, bisa melewati Laut Merah. Sudah luar biasa itu, mujizat-mujizat yang hebat itu. Tapi mereka tetap tidak percaya sama Tuhan, bahkan menyembah anak lembu. Betul ya? Nah, itu hatinya sudah kacau. Nah, hati yang demikian harus diganti dengan hati yang cocok. Ruksin, hati yang fresh, yang baru. Nah, kita juga waktu zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, coba kasih kami tanda dong, buat mujizat supaya kami bisa percaya. Tuhan Yesus ikutin enggak? Oh, tidak usah. Kamu cuma melihat tanda mujizat, kamu juga tetap tidak percaya. Maka Tuhan Yesus tidak mau buat mujizat bagi orang-orang yang demikian. Jadi kita tidak boleh mengandalkan mujizat, saudara. Hari ini mau mujizat. Jadi kalau mujizat tidak ada, apakah Tuhan tidak ada? Apakah tidak percaya? Tidak bisa. Jadi ini hati yang keras tuh menuntut mujizat, tidak usah, ya. Pokoknya kalau dia sembuh, kalau papa saya sembuh, saya akan percaya Yesus. Tahu-tahu tidak sembuh bagaimana? Nah, dia bahkan menyangkal Tuhan. Ya, jadi saudara tidak tergantung dari mujizat, tapi hati yang cocok, hati yang fresh, hati yang baru, hati yang taat. Nah, itu intinya begitu. Nah, orang Israel, 以色列人，先知们通常这辈这个以色列人ya, nabi-nabi sering sekali marah kepada orang Israel. Marahnya bagaimana? Saudara ada tahu enggak? Orang Israel disebut apa? Dalam hal kekerasan dia. Tengkok. Apa? Tegar tengkuk. Tegar tengkuk, betul sekali, tegar tengkuk. Itu. Ada lagi enggak? Ini hati keras, ya. Kedua, ada satu lagi, saudara. Ada yang mau tebak enggak? Orang Israel itu ada 3, kalau saya hitung-hitung 3 julukan ya. Bebal. Hah? Bebal. Bebal ya, bebal itu maksudnya apa? Bebal, betul. Hati yang keras, tegar tengkuk. Nah, saya kasih tahu satu lagi. Kepala batu. Kepala batu. Nah, kita lihat ya. Kepala batu. Kepala batu. Batu tuh kalau Zhongwennya disebut apa? Siapa yang tahu? Setou. Setou. Se itu apa? Batu. Se itu batu. Tou itu apa? Kepala. Kepala. Tapi setou itu jadi batu, ya. Oke. Saya intermezzo sama saudara-saudara ya. Jadi yang pertama itu setou. Se itu sebenarnya batu sudah. Tapi tambah tou lagi. Batu, kepala, betul enggak? Kepala batu. Jadi setou itu
memang istilahnya adalah batu. Tapi kalau kita pisahkan katanya, se dan tho, itu kepala batu. Jadi banyak orang itu kepalanya seperti batu. Saudara, minta maaf, ini saya pakai cuman guyon aja. Kepala kita lebih keras dari batu dah. Iya, betul. Istilah ini, banyak orang sering ngomong kepala batu ini ya. Waktu zaman saya SD dulu, sering dimarahin guru juga kan. Orangnya kepala batu lu ya. Masa kepala jadi batu? Kan ketoknya batu, kepala kita yang pecah, betul nggak? Tapi kalau orang yang kepala batu, batunya yang pecah loh. Jadi maksudnya bukan itu, maksudnya orang yang sangat apa namanya? Bandel. Sangat apa namanya? Sangat Bandel. bandel. Nah, bebal itulah. Bebal. Kepala batu. Jadi orang Israel, umat pilihan Tuhan itu dijuluki kepala batu. Oke, itu satu ya, kepala batu tuh ya. Yang kedua disebut juga tegar tengkuk. Tegar tengkuk tuh tie cing. Tie itu besi. Jadi di sini maksudnya itu sesuatu yang keras. Seperti besi. Besi, tegar tengkuk. Saudara tahu enggak tegar tengkuk itu gimana? Tegar tengkuk itu begini ya. Saya mau menoleh ke kanan. Saya kan kalau biasa kita noleh langsung aja. Tapi dia tidak bisa loh, dia mesti dia putar seluruh badan. Kaku sekali, lehernya itu kaku. Saudara udah pernah ada? Kaku, leher kenceng, udah makan dipijit-pijit supaya kendor ya. Itu tegar tengkuk. Nggak bisa bergerak dia, nggak mau noleh, nggak mau lihat, nggak mau. Jadi dia cuman nggak bisa. Bukan dia nggak bisa lagi noleh. Itu ada penyakit begitu ya. Kalau kepala batu namanya apa? Sakit kepala itu ya. Lihat kepala batu, kepala kita jadi ikut sakit, betul enggak? Namanya apa sakit kepala itu?头痛.头痛 bahasa Inggrisnya apa? Headache ya. Tension headache. Jadi pernah sakit kepala enggak saudara-saudara? Gimana rasanya? Waduh, sakit kepala. Ini kepala batu adalah sakit kepala yang paling parah, itu kepala batu. Ya. Tegar tengkuk itu apa namanya? Tegar tengkuk. Tegang leher lo. Iya, tegang leher itu namanya apa ya? Ngomong mau menang gitu. Namanya itu tortikolis ya. Jadi memang dia kenceng, dia nggak bisa bergerak lagi ya, atau apa istilah ada memang biasanya dari kenapa bisa kenceng leher tuh? Ibu Lucy tahu mungkin kenapa bisa kenceng leher? Orang darah tinggi. Hah? Betul ya, darah tinggi ya. Darah tinggi. Udara udah tinggi banget, wah dia tidak bisa bergerak lagi itu. Wah ini bahaya, tegar tengkuk. Jadi ini penyakit bahaya semua. Ada satu lagi tuh, ingsin namanya. Ing itu keras. Nah di dalam tulisan keras ini, di depannya itu ada huruf batu. Seken ya. Jadi lebih keras dari batu. Itu ing, sin. Jadi hati yang begitu keras seperti batu juga. Betul enggak? Di atas kan kepala batu. Sekarang bukan cuma kepalanya, bukan cuma lehernya, tapi hatinya yang di dalam itu juga keras sekali. Ingsin. Nah ini orang Israel. Nah tapi sebenarnya ini kan nabi-nabi menghardik orang Israel. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini tetap berlaku. Pada zaman sekarang, anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, jangan seperti orang Israel. Yang kepala batu. Ya. Bagaimana supaya dia tetap percaya kepada Tuhan ya, mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati, ikuti pimpinan Tuhan. Kalau tetap melawan, tetap membangkang, tidak menolak Tuhan, ya sama aja kita dengan orang Israel. 3 hal ini. Keras hati, saudara tahu enggak? Kenapa bisa keras hati? Keras hati itu karena virus, karena kuman, jadi hepatitis namanya ya. Hepatitis kan? Tapi kalau hepatitis yang paling berat namanya apa? Ada yang tahu? Berhati lah. Sakit hati. Betul kan? Sakit hati itu apa yang paling parah? Sirosis. Ada yang tahu enggak? Pasti tahu nih. Apa? Sirosis.
Sirosis itu hati yang keras. Nah, tunggu. Akhir tahun kemarin saya kenal baik ada satu orang, ya meninggal ya, berpulang lah ya, karena sirosis. Begitu keras hatinya, wah sudah tidak tertolong. Sirosis ini gawatnya apa? Begitu dia ketahuan gejalanya, berarti sudah parah. Jadi sirosis itu tidak ketahuan. Jadi orang yang keras hati biasanya tidak tahu dirinya tuh keras. Tapi semua orang udah, keras hati loh, keras hati, dia keras. Ya ini sebenarnya sejalan semua, kepala batu, tegar tengkuk, keras hati itu satu paket, 3 in 1. Paket. Satu paket loh. Nah, biasanya begitu tahu, sudah berat sirosis. Nah, jadi saudara ini sebenarnya agak cocok ya dengan tubuh tadi. Makanya di dalam Chongwen tadi ro sin. Jadi harus pakai apa? Hati yang memang alamiah yang Tuhan berikan, yang bisa cocok, yang bisa akhirnya menjadi taat. Nah, ini intermezzo saja saudara. Kita balik ke ayat ini ya. Ayat ini tadi nah, saudara isi sendiri kepala batu headache, tegar tengkuk tadi apa? Apa tadi ya istilahnya, keras hati ya sirosis. Saya itu suka guyon di situlah orang Israel, tegar tengkuk, kepala batu, keras hati. Semua penyakit yang bahaya ya. 我也要赐给你们一个心，将心灵不是森林哦，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉私心，赐给你们肉心。Jadi ada berapa macam hati? Sin hati yang baru. Sin hati batu, ya. Sin hati daging. Hati yang cocok dengan tubuh kita, dengan daging kita. Jadi maksudnya hati yang taat, diterjemahkan Indonesia begitu. Mari kita baca ya. 我们来读这个经文。开始就现在从摩西开始。以西结书36章26节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。很好，来，请秀梅来，你刚来啊，秀梅。Ya, 老师 baru masuk, sorry. 来晚了，谢谢。OK， 以西结束36章26节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实性，赐给你们肉心。好，秀红来。以西结书36章26节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。好，丽花。好，以西结书36章26节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。好，配一来。以西结书36章26节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉世心，赐给你们肉心。好，丽梅有吗？
有对，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉新心，赐给你们肉心。除二声，除掉，除掉，除掉呀，除掉。丽萍，于是，结束36章26节，我也要赐给你们一个信心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。好，所以你们这个肉性，你们要会明白呀，要会解释呀，多嘛？好，牧师。仪式结束36章26节，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉世心，赐给你们肉心。好，明爱。我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，有从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。You ini juga. Kalau you 虫 itu ada, you kan ada, you ini juga. Jadi 四声 you 虫。幼虫，ya, oke ya. 谢谢你。小林，我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉蛇心，赐给你们肉心。好，不容。我也要赐给你们一个信心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。OK，这个上面的经文你可以读吗？仪式结束。仪式结束36，仪式结束36章26节。呀，OK，好，Jacqueline 飞行。我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉蛇心，赐给你们肉心。OK，好。ini tidak ada ya. Hijau nah. 要不是意思结束36章26节，我也要寄给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉私心，只给你们肉心。每一个的你们们这个apa namanya 你们 itu nada pendek 你们ya ya oke. Fanny mau baca sudah ada. 以世界书36章26节，
我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们肉体中除掉实心，赐给你们心。好，Cecilia，热话。Bu Sisil ada? Ada ya, Ibu Margaret deh, Margaret Yes. Surabaya. 我 Oh 我 iya ya, 也要寄给你们一个星星，将心灵放在你们里面，有入你们的肉体中，就要实现，寄给你们入心。 ya. Margaret Cinlin. 我也要寄给你们一个星星，将心灵放在你们里面，要从你们的肉体中除掉色性，寄给你们肉性。幼虫，你baca虫，幼虫，虫bukan种，幼虫，虫，ya，除掉ini，yang ini belakang除掉，ya，ya，terus yang depan ini 是 bukan 记 ya， 是 ya， 是 ya, oke. Tadi Dewi belum ya? Dewi sudah belum? Purung sudah belum? Belum ya? Sudah. Sudah. Oh ya, Cing. Halo, Musa. Hah? Haula ya? Haula. Ini Jacqueline sudah ya? Oh, terus Min Yong belum? Min Yong. 一席结束36章26节，我也要赐给你们一个信心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们活心。幼虫，虫 dari kan? 幼虫 dari. 幼虫，你们 ya, 的肉 dari ya. 体中。Paula 来。好的，仪式结束，36章26节，我也要赐给你们一个信心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉蛇心，赐给你们肉心。好，这包啦，请你写你的中文名啊，还有那个，如果方便就可以开镜头啊，让大家可以认识。 enak daripada mata huruf enakan enak kali. Apa? Bu Sisil apa? Oh, dia ngomong sendiri deh. OK， 这个2个经文就有哪一位还没有读的呢？ Lucy sudah ya? Sudah baca? Semua sudah ya? Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ramona mau baca enggak? Ramona 还没有认识， belum kenalkan diri. Ya, saya coba ya Lausa ya. Belum kenalkan diri ya, Ramona dari mana? Buka videonya. Oh iya bentar. Buka videonya, biar Ya. dikenal semua. Ramona dari mana? Dari mana? Saya dari Bekasi Lausa. Dari Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Dari dikenalkan siapa? Ibu Lihua ya?
Bukan. Aling ya, Aling. Aling Iya. Xiaoling ya? Iya, Xiaoling. Musa. Oh ya silakan Ramona nanti Iya. kenalkan diri ya, tulis di itu ya nama apa, kasih Tungguan. tahu ketua sama ketua kelas sama sekretaris kelas. Nah silakan baca dulu. Iya, bentar. Sebentar. Bisa? Bisa. Sudah Kayaknya pernah belajar sebentar deh. Mandarin? Saya dulu pernah les sebentar sih. Cuma kalau yang nada-nada kayaknya masih ingat. Saya coba ya, Lause. Sebentar. Ya. Oh ye, yau chi给你们一个星星，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，是心是去给你们肉心。Ya. Ini batu, sin. Ya. Ini ce. Jadi antara S sama C itu. Jadi jangan ci, jangan juga si. Ce ya. Se memberikan itu. Biasanya se ini dari yang atas kepada yang bawah. Misalnya presiden memberikan penghargaan misalnya. Nah, jadi di sini kan Tuhan yang memberikan kepada manusia. Jadi pakai se ya. Jadi kalau dari bawahan kepada atasan itu tidak cocok pakai se ya. Oke ya. Itu. Ya. Ada yang mau bertanya atau ada tambahan apa? Mosi? 没有，牧师， Ada tambahan apa? 没有补充。 Paula tuh Chen Yibao ya. Iya, Chen Yibao. Chen Yibao. Tadi Ramona yang belum ya. Bisa tulis bagus ya. Kalau misalnya ada yang belum mengerti nada atau apa boleh langsung tanya, nanti kita kirimin langsung ya. Kirimin langsung. Mosi itu Pak Andreas sudah lama enggak ikut ya? Dia pernah tanya. Iya, Nanti belum sempat ditanyain. nanya, musuh. Masih Kayak sakit ya? pikun, Lause, dia agak pikun. Ulang-ulang terus Itu ya? kalau tanya. Oh. Bukan, Waduh, dia kan Mosi di coba. kelas nyanyi ya. Nanti belum harinya dia minta link terus. Bukan sekali minta, tiap hari minta. Oh. Juga. Oh gitu ya. Oke dah. Kayaknya pikun lah dia sekarang. OK，好了，你就可以提出来呀。我们的经文，我们的课程就到这里。祝福大家新年快乐，预备迎接春节啊，ya. Siap-siap kue Imlek juga ya. Nanti kita datangin makan-makan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi 2 ayat ini dibaca ya. Mengingatkan kita ya, dibaca, direkam, dikirimkan ya. Jadi kalau siapa tadi? Paula nanti lewat Ibu Lihua aja ya. Ramona lewat Xiaoling ya berarti ya. Oke. Ya, Lause. Oke, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Sang Ticu Funiman. Anyway. Cie. Yang tutup ya nanti sekretaris akan ambil foto dulu ya. Buka kamera. Kita doa dulu ya. Iya, foto dulu. Serahkan ke Xiaoling dulu. OK，感谢牧师，今天已经给分享今天的课，我们必须更新。上帝已经找新的人，我们变成新的人，我们必须改变，所以我们不一样别的人。现在我们要做结束祷告，请芬蒂姐妹带领。好了，小玲姐妹，大家我们要一起祷告。感谢主，今天晚上我们学习了朗读圣经节，愿主更新我们的心，阿门。我们有谦卑和顺服的心，阿门。
神，你祝福吴牧师和他的家人，祝福吴牧师的侍奉在台湾，祝福他身体健康。阿门。我们也求你祝福我们的同学习的弟兄姐妹和他们的家人，在2025年的你赐他们恩典、祝福和平安。现在我们要快要休息了，主你保佑我们度过这个一天。我们祈祷主耶稣的名祈求的，阿门。阿门。谢谢姐妹。阿门。好，谢谢拍照啊。我们可以Ming 走。 Ayah. 拍照。Kita buka kamera sebentar.